Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang masih sempat bergabung pada kesempatan kali ini melalui video. Jadi pertemuan daring menggunakan video dengan mata kuliah mekanika tanah terkait pondasi. Jadi terkait pondasi tidak lebih dan kita tidak keluar pembahasan terkait bagaimana sih sebenarnya pondasi ini terjadi, kemudian apa-apa efek yang terjadi ketika pondasi ini ada, kemudian dari pondasi ini sebenarnya kondisi tanah di sekitar ini bagaimana. Jadi berbicara terkait pondasi ini tidak akan keluar dari pembahasan tanah. Jadi untuk lebih jelasnya saya mungkin akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya pondasi pada tanah lunak, ada berapa macam jenis pondasi dan beberapa hal lainnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang selalu menjadi momok dalam sebuah pembangunan atau konstruksi adalah tanah lunak. Bagaimana kita cara mengatasinya, apa-apa dengan jenisnya. Kalau kita sudah paham terkait hal ini, saya rasa mengatasi tanah lunak dengan menggunakan pondasi yang relatif cost-nya rendah itu bisa teratasi. Nah, jadi di sini saya membagi ada dua tipe tanah lunak. Yang pertama itu adalah lempung lunak atau biasa kita sebut soft clay. Kemudian ada yang namanya gambut atau peat. Nah, tanah lempung lunak ini mengandung material-material kadar air. Jadi sebuah tanah itu bukan hanya sekedar tanah ya. Artinya di dalam tanah itu kenapa tanah itu lempung, kenapa tanah itu lanau. Karena isinya itu jenuh. Jenuh itu istilahnya ada isinya air, ada isinya udara. Nah, tanah gambut merupakan jenis tanah dengan pembentukan utamanya terdiri dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, tanah lunak menempati area kurang lebih 2 juta hektar atau 10% dari daratan Indonesia. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari peta tanah lunak yang ada di Indonesia ini kurang lebih banyak ya. Jadi kalau kita lihat ini yang zonasi hitam. Nah, ini beberapa kondisi tanah lunak mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai pun di Sulawesi kita di areal sisi timur ya. Jadi areal Makassar sampai dengan perbatasan Pangkep dan sekitar Pinrang, semuanya ini kondisinya tanah lunak. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi akan hal ini, terutama di Papua ya. Jadi khusus areal Merauke, areal Papua dan sekitarnya ini ya dominasi tanah lunak karena di sana memang sulit ditemui batu ya, kecuali di daerah Fak-Fak. Nah, jadi kondisinya seperti itu ya. Jadi untuk lokasi tanah lempung itu sendiri ini juga sudah dipetakan. Jadi ini sudah lama sebenarnya pemetaan yang dilakukan oleh para peneliti kita. Nah, ini kalau kita lihat memang khusus di daerah kita Kota Makassar ini dan di daerah Pinrang ini ada zonasi untuk tanah lempung. Bagaimana cara kita mengatasi tanah lempung ini, jenis pondasi apa yang kita gunakan untuk tanah lempung ini. Jadi banyak perlakuan yang mesti kita sajikan dalam menangani sebuah tanah lunak ya. Oke, bagaimana problema tanah lunak itu sendiri? Karakteristik tanah lempung lunak. Jadi beberapa gambar-gambar yang saya perlihatkan ini adalah kondisi tanah lunak yang tidak bisa teratasi dengan baik. Ini adalah kondisi lapangan penumpukan. Kemudian ini kondisi jembatan yang tidak teratasi dengan baik. Kondisi jembatan sudah jadi tapi kondisinya amblas. Daya dukung relatif rendah, itu adalah sebuah tanah lunak. Pemampatan relatif lebih besar dan berlangsung secara relatif lama. Kemudian pembangunan di atas konstruksi tanah lempung lunak ini adalah beban bangunan yang mampu dipikul oleh tanah dasar relatif terbatas. Artinya
beban yang dipikul ini terbatas bebannya ya. Kemudian bangunan yang mengalami penurunan relatif besar dan berlangsung lama. Jadi bisa saja sebuah bangunan yang kita bangun di atas tanah lunak, kalau kita tidak antisipasi dengan baik, bangunan yang kita bangun tersebut akan turun. Jadi sama ya, beberapa kondisi, beberapa rumah retak-retak, kondisi banyaklah kondisi yang terjadi dengan penanganan tanah lunak yang tidak bagus ya. Kemudian bangunan di sekitar lokasi akan berpotensi mengalami gangguan. Jadi ketika kita membangun di sebuah tanah lunak dengan sebuah teknologi yang tidak memadai, akan mempengaruhi bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Misalnya kita sudah mengalami keretakan dan hal-hal lain. Mungkin di foto selanjutnya mungkin akan lebih jelas ya. Nah jadi ini kondisinya ya, ketika sebuah timbunan kita letakkan di dalam tanah lunak. Daya dukungnya rendah. Timbunan ini akan amblas dengan sendirinya karena kondisi daya dukung tanah lunak ini menjadi rendah. Nah, kondisi awalnya seperti ini ya. Nah, bagaimana penurunannya? Jadi ini mau lama mau sebentar, pada dasarnya tanah lunak ini tetap tidak bisa dibanguni tanpa perlakuan khusus. Nah, kondisinya bisa juga begini kalau misalnya penurunannya lama dan besar. Nah, kondisinya sama ya. Nah, ini juga problemanya bangunan di sekitar terganggu. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Ketika sebuah tanah lunak yang tidak bisa diantisipasi, sheet pile yang menjadi pelindung dari tanah ini sendiri mampu juga miring juga akibat dari problema tanah lunak. Nah, jadi ini ya beberapa kelongsoran tepi laut. Jadi ini karena kita berbasis di teknik kelautan, jadi mungkin problema di laut ini akan lebih kita bahas. Jadi ini beberapa problema di tepi laut. Nah, ini akibat dari penanganan tanah lunak yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, beberapa erosi, beberapa abrasi akibat penanganan tanah lunak ya, terutama lah di sekitar pantai ya. Jadi di sekitar pantai itu sendiri problema tanah lunak ini tidak bisa dihindari. Makanya perlu kajian-kajian yang lebih dalam ya, seperti pengambilan sampel tanah, baik itu sondir, boring maupun kualitas fisik kimia dari tanah itu sendiri. Sehingga dengan analisis laboratorium atau by in situ, kita mampu mengantisipasi penurunan yang terjadi ya. Nah, ini beberapa kondisi tanah lunak. Jadi problema-problema tanah lunak ini sangat variatif ya. Jadi kalian bisa lihat bangunan yang ada di sekitarnya dengan kondisinya ini. Ini yang lebih parah, kondisi jembatan yang jatuh, yang amblas ya akibat problema tanah lunak yang tidak bisa yang ditangani. Kemudian penurunan elevasi oprit. Jadi istilahnya kalau jalan seperti ya, kalau sekarang itu oprit itu antara jalan yang menghubungkan antara sama di yang ada di flyover ya. Jadi kalau misalnya kita biasa naik ke flyover Makassar, biasa itu kalau ketika sebelum naik ada seperti loncatan ya di antara oprit. Jadi itulah oprit. Jadi antara jalan sama dengan jembatan yang ada itu biasa terkadang penurunan yang terjadi ini didominasi oleh jalan, sehingga antara jembatan dan jalan ini tidak sinkron ya. Nah, sehingga oprit ini yang menangani, jadi ini yang ditambal dan seterusnya. Jadi problema elevasi oprit ini juga sangat berpengaruh terhadap penurunan tanah lunak. Nah, dengan kondisi tanah lunak yang tidak bisa diatasi dengan baik, akan terjadi penurunan elevasi jalan. Dengan penurunan elevasi jalan sehingga terjadi ya banjir ya, seperti yang di kemudian kerusakan. Jadi beberapa penurunan tanah lunak juga kerusakan perkerasan lentur ya. Jadi aspal pun mampu retak akibat dari problema tanah lunak. Jadi kondisi ya seperti ini ya. Jadi kerusakan perkerasan kaku. Jadi kalau ini jalan poros Pangkep Makassar ini kan didominasi oleh jalan beton ya, walaupun di atasnya aspal. Di sini juga problemanya kerusakan perkerasan kaku kalau misalnya penanganan tanah lunak yang di dasarnya ini tidak ditangani dengan baik. Begitu pula dengan fasilitas-fasilitas jalan lainnya, drainase maupun bahu jalan yang tidak teratasi dengan baik, akan terjadi keretakan. Kemudian kerusakan tiang lampu jalan.
Ini juga ya tidak simetris ya. Kalau kita lihat ini lampu nyalanya miring, padahal ketika pemasangan awal lurus. Ya wajar lah akibat dari penanganan eh, tanah lunak yang tidak bagus sehingga timbul-timbul hal seperti ini. Nah, ini kondisinya ketika sebuah timbunan kita letakkan di pinggir dari bangunan. Ini kondisinya lantai jadi pecah, beberapa fasilitas yang ada di rumah ini retak karena beban yang ditimbulkan dari timbunan yang ada di sekitar ini mempengaruhi bangunan yang ada di sekitar, karena beban yang diberikan oleh timbunan ini sangat besar terhadap pengaruh di sekitar. Ya, ini yang lebih parah, bangunannya ini sudah tidak karuan ya, baik dari kondisi dinding, lantai. Ini semua akibat penanganan tanah lunak yang tidak bisa diantisipasi dengan baik ya. Ini intermezzo, ini kerusakan lingkungan di sekitar. Ini metode perbaikan tanah lunak. Jadi beberapa metode, jadi beberapa kasus yang saya sajikan tadi itu adalah problema tanah lunak. Namun beberapa metode perbaikannya dan bagaimana metode penanganannya. Yang pertama itu adalah klasifikasi teknik perbaikan tanah. Yang pertama itu adalah kategori penulangan. Fungsinya itu adalah memberikan penulangan pada tanah, penyediaan kekuatan stabilitas lateral. Jadi beberapa metodenya ini adalah mechanical stabilized earth, ada soil nailing atau menggunakan angkur ya, jangkar, micropiles atau menggunakan tiang pancang yang mini, kolom, menggunakan kolom ya, fiber reinforcement, kolom supported embankment, geosynthetic reinforcement. Nah, kemudian juga selain kegiatan penulangan, kategori penulangan, ada juga pencampuran kimia. Jadi kita mampu membuat tanah lunak itu menjadi padat dengan sendirinya dengan dengan menggunakan campuran kimia ya, seperti meningkatkan kepadatan, meningkatkan kemampatan, kekuatan dengan mengisi rongga-rongga yang berada di dalam tanah. Karena kenapa tanah itu lunak, kenapa tanah itu mampu mampat, karena isinya itu ada air, udara. Nah, ketika lubang air dan udara itu kita isi dengan material lain, itu saya rasa mampu teratasi, seperti fermentation growing, ada bulk filling, jet growing, compaction growing. Nah, semuanya ini metode-metode tanah lah. Maksudku kalau memang yang adik-adik tahu hanya pondasi, hanya tiang pancang. Nah, di sini banyak macam. Jadi perlakuan terhadap tanah itu mampu dilakukan dengan beberapa hal ya. Nanti saya perlihatkan lah. Nah, kemudian juga ada pemadatan. Jadi pemadatan ini bagaimana kita menggunakan seperti dynamic compaction. Jadi sebuah beban yang ada itu seperti bulat ya, koin besar itu dibuang menggunakan alat ya. Ya, jadi itu dynamic compaction. Ada juga fibro compaction, compaction growing. Nah, ini gunanya adalah meningkatkan kepadatan, daya dukung, gaya gesernya semakin kuat, likuifaksi tanah berbutir, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang ini yang lebih simpel, konsolidasi ya, mempercepat. Nah, jadi ini yang lagi yang banyak digandrungi ya, terutama reklamasi CPI. Nah, ini menggunakan kategori konsolidasi. Sebenarnya itu adalah mempercepat konsolidasi, artinya air yang ada di dalam tanah itu dikeluarkan menggunakan alat ya, bukan alat ya, ya semacam pipet, ya istilahnya pipet, tapi itu menggunakan PVD, istilahnya PVD. Nanti saya perlihatkan. Jadi itu PVD atau prefabricated vertical drain. Jadi air tanah itu dikeluarkan dengan sendirinya sehingga tanah itu mampat. Jadi dengan mampatnya mampu mempercepat konsolidasi dan penurunan itu menjadi peningkatan kekuatan dari tanah sendiri. Kemudian pengurangan beban seperti geofarm dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ya beberapa pemilihan teknik perbaikan tanah. Jadi beberapa kekurangan seperti fibrodynamic compaction, ini tipe soilnya ini granular, ada juga yang kohesif dan beberapa lainnya. Nah, ini yang saya bahasakan tadi, bahwa metode preloading. Jadi preloading itu menggunakan PVD. Jadi ini tanpa menggunakan pondasi, tanpa menggunakan hal lain, ini kita mampu meningkatkan kekuatan tanah.
Ya, bagaimana sih sebenarnya ini? Jadi, perbaikan tanah lunak menggunakan metode preloading. Jadi, ini yang dilakukan oleh CPI atau Center Point of Indonesia ya. Jadi, yang pertama ini melaksanakan timbunan. Jadi, timbunan dulu. Kemudian di atas timbunan, ketika timbunan yang disimpan di situ kurang lebih memakan waktu 2 minggu sampai sebulan, ini ditambah lagi timbunannya, sampai timbunan yang ada di bawahnya itu mampat. Nah, ini timbunannya turun dengan sendirinya ya. Artinya sewaktu-waktu karena kondisi tanah yang relatif rendah akan daya tahan, jadi sehingga terjadi penurunan atau preloading. Ini banyak yang digunakan ya, preloading. Tapi dengan mendapatkan elevasi yang didapatkan, timbunan yang ada di atasnya ini dihilangkan lagi karena sudah mendapatkan elevasi yang didapatkan ya. Dengan begini tanah ini mampat. Tapi pertanyaannya adalah, berapa lama sih tanah ini baru mampat seperti ini? Apakah membutuhkan waktu bulan-bulanan, setahunan, atau puluhan tahun? Ini bisa saja terjadi lama. Dengan metode PVD ini mampu mempercepat. Jadi misalnya waktu yang 2 bulan kira-kira bisa 3 hari karena karena pada intinya mampat ini karena kita mau mengeluarkan air tanah dari dalam tanah. Jadi kondisinya seperti ini ya. Contoh asumsi beban. Jadi dengan beban timbunan tanah, beban perkerasan jalan, beban lalu lintas, sehingga Q itu adalah Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Inilah beban yang terjadi dari sebuah tanah. Beban timbunan, beban jalan, jadi ini sudah ada ya aturan yang menjadi standar dalam dalam perhitungan dari tinggi timbunan dan lain-lain. Kemudian perencanaan tinggi timbunan menggunakan preloading. Bagaimana sih merencanakan timbunan yang preloading? Jadi tidak salah biasa orang menaruh timbunan, misalnya ya, orang mau membangun. Jadi kita taruh timbunan saja di sebuah tempat, biarkan simpan saja di situ 1 tahun. Tanah itu akan mampat dengan sendirinya, terutama untuk kawasan empang atau apa, itu harus memang ditimbun dan tidak langsung dibangun, disimpan dulu. Biar disimpan dulu sampai bulan-bulan, baru kita bisa membangun. Jadi begini ya, jadi pemantauan kinerja metode preloading dengan instrumen geoteknik. Jadi kalau di CPI ini ada 3 alat yang digunakan untuk memantau pergerakan tanah ya, mulai dari pneumatic piezometer, ada settlement plate, dan ada inclinometer. Settlement plate ini digunakan untuk mengetahui ini timbunan sudah turun enggak. Nanti saya perlihatkan contohnya ya. Jadi dari grafik yang kita lihat ini, yang merah ini adalah grafik tinggi timbunan. Jadi ketika bulan 7 2012 ini timbunannya masih 0. Ketika 3 hari setelah itu tanggal 12 ini bertambah lagi. Ditambah lagi tinggi timbunannya, dan ketika bertambah tingkat penurunan juga semakin turun. Ditambah lagi timbunannya kurang lebih 1 bulan 8 di elevasi 2,5. Ini penurunannya semakin turun lagi, jadi ini ditunggu lagi sampai 1 bulan, sampai bulan 9. Ketika sampai bulan 9, timbunan ditambah lagi sampai elevasi 3 meter, dan ini bertambah lagi. Ketika sampai dengan kurang lebih sampai dengan di akhir bulan 9 menuju bulan 10, timbunan ini sudah sampai 4,5 meter. Dan penurunan yang terjadi akibat penimbunan ini semakin juga turun, dan ini tidak ada lagi penambahan timbunan. Dan ini kondisinya dari bulan 7 sampai dengan bulan 5, jadi ada kurang lebih 1 tahun ini penurunan masih saja terjadi. Artinya waktu yang kita butuhkan ketika menimbun dan kita menunggu waktu dari timbunan ini turun ini sangat lama. Makanya perlu kita mengantisipasi hal ini, bagaimana kita memotong waktu ini sehingga kita bisa membangun dengan cepat. Ini dia. Ini kurang lebih timbunan 450 cm atau 4,5 meter.
penurunan yang terjadinya adalah 250 cm atau 2,5, jadi jauh sekali ya, kurang lebih tinggi timbunan 4,5, terjadi penurunan 2,5 meter. Dan ini kurang lebih waktunya ini sangat lama, 8 bulan. Ini 8 bulan bukan waktu yang sebentar lah. Artinya bukan waktu yang sebentar untuk sebuah pembangunan. Orang mau sudah dikebut pembangunan, masa sih kita hanya menunggu timbunan turun kurang lebih 8 bulan, ya kan? Nah, ini dia. Jadi grafik pemantauan yang saya bahasakan tadi ada 3 alat, mulai dari pneumatic-meter, piezometer, sampai dengan inclinometer. Semua ini dilakukan. Jadi dari 8 bulan itu pengukuran ini terus dilakukan. Dan beberapa grafik yang menunjukkan terjadi perubahan air pori ya. Jadi seperti ini timbunan. Jadi ini permodelan menggunakan Plaxis. Jadi dari Plaxis ini mencoba dimodelkan bahwa memang dari timbunan yang terjadi, yang riskan terjadi longsor ini di ujung dari timbunan itu sendiri. Jadi ini ya, terjadi defleksi. Jadi deflection untuk inclinometer yang terjadi yang jadi pengukuran di lokasi ya. Nah, kemudian tinggi timbunan dan waktu. Jadi ini kurang lebih beginilah ilustrasinya. Tinggi timbunan sekian, waktunya. Jadi besar pemampatan juga itu berbanding lurus ya. Jadi seperti inilah tinggi timbunan di grafik di atas, dan besar penurunan itu besar pemampatan grafik di bawah ya. Waktunya ini saya rasa sangat lama. Ya ini ya, pemampatan segera, pemampatan konsolidasi primer dan sekunder. Jadi ini fungsi. Jadi sehingga dengan konsep seperti tadi, pihak peneliti ini mengembangkan sehingga ditemukan yang namanya vertical drain. Vertical drain ini adalah istilahnya PVD. Jadi PVD nama kerennya, sehingga disingkat prefabricated vertical drain adalah fungsinya untuk mempercepat waktu pemampatan konsolidasi primer di dalam tanah lunak. Nah, ini seperti tadi. Jadi dari kondisinya tadi itu yang kita potong itu adalah waktunya. Nah, seperti ini ya, yang seperti saya bilang tadi, pipet. Jadi kalau pipet, tapi ini panjang ya. Kalau saya pernah pegang ini barang, ketika saya coba gunting pakai menggunakan gunting kertas, itu tidak bisa tergunting ya. Memang kualitasnya ini sangat bagus ya, walaupun bahannya ini seperti plastik. Jadi seperti ini prefabricated. Jadi ini dijual roll. Jadi ini yang dimasukkan di dalam tanah. Jadi ini PVD ini dimasukkan ke dalam tanah, sehingga air ini keluar dari pipet tersebut. Jadi konsepnya seperti itu ya. Nanti saya perlihatkan ilustrasinya seperti apa pengembangan material PVD ini di dalam roll gulungan, di mana setiap roll itu panjangnya 200 sampai 300 meter setiap roll ya. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi inilah yang digunakan di CPI atau Center Point of Indonesia ya. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi ada core inti, ada jaket. Bentuk inti dari prefabricated drain ini adalah komposit atau gabungan dari inti dan filter jaket. Ketika masuk di dalam tanah, jadi ini kondisi tanah ya. Jadi ketika ini dimasukkan dalam tanah, pori-pori yang berada pada fabricated drain ini memasukkan air di dalam sini ya. Air masuk di sini, secara mampat itu otomatis naik ke atas. Nah, jadi kondisinya ini ya seperti ini ya. Jadi air itu naik ke atas permukaan dengan memasukkan prefabricated drain ini. Nah, konsolidasi menggunakan vertical drain. Jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi kita memasukkan vertical drain, kemudian tekanan air yang berada di antara vertical drain ini masuk ke vertical drain. Ini ya yang hijau. Kemudian dari air ini dialirkan. Jadi vertical drain ini berfungsi mengalirkan air ke atas, sehingga airnya itu karena tanah mampat, airnya itu kesusahan mencari arah. Vertical drain ini mengarahkan air ke atas, sehingga air itu keluar dengan sendirinya.
dengan vertical drain. Tanpa vertical drain, bisa kalian lihat sendiri kondisinya sangat lama ya dibanding dengan vertical drain. Makanya pada dasarnya konsepnya sama-sama preloading, sama-sama ditimbun, cuma waktu yang kita gunakan ini sangat singkat dibanding harus menunggu kurang lebih 8 bulan seperti yang tadi ya. Nah, itu beda-beda tiap tanah, bisa saja sampai 2 tahun dan sebagainya. Nah, ini kondisi jarak PVD dan waktu ya, serta derajat konsolidasi. Nah, ini ada banyak macam pemasangan PVD. Ada metodenya segi 4, jadi bisa dipasang ujung, bisa juga dipasang model segitiga, artinya di ujung dari sudut segitiga tersebut dipasang PVD. Nah, sebenarnya lebih efektif ini menggunakan yang segitiga ya, yang seperti jaring ini, karena sebaran dari PVD ini mampu menyerap air yang ada di sekelilingnya. Nanti saya perlihatkan ya. Jadi ini penempatan beberapa PVD. Beda dasarnya kalau yang segi 4 ini tidak efektif ya. Kalau kalian lihat sendirilah, artinya ruang yang kosong yang ditempatkan ini lebih kecil yang model segitiga ini daripada segi 4. Ini masih ada ruang, artinya air yang berada di sini bisa saja tidak terjamah ya dibanding pola segitiga. Jadi teorinya seperti ini. Makanya pemasangan itu rata-rata menggunakan metode yang segitiga dibanding pola segi 4 ya. Jadi lebih besar yang segi 4 ya, artinya air yang tidak tersedot dari PVD ini lebih besar dibanding yang segitiga. Jadi ini adalah konsistensi tanah lunak dan tanah lempung. Jadi ini ya istilahnya taksiran harga kekuatan undrain atau CU. Begitu pula dengan taksiran harga NSPT. Jadi untuk tanah lunak, soft lunak, sampai dengan kaku dan sampai keras. Jadi ini adalah kondisi pemasangan vertical drain. Jadi ini contoh ya untuk sebuah SPT. Jadi kondisinya kalau di dalam tanah itu, kalau kita memang sudah ahli di bidang ini, kita bisa menggambarkan stratigrafi dari tanah. Jadi kita bisa menggambar melintang kondisi tanah, bahwa kondisinya di sini ada pasir, sand, di sini ada sand soft clay, ada sand dan lain-lain sampai dengan stiff dan sand. Nah, jadi di dalam tanah pun ini tidak serta-merta sama ya kondisinya lempung semua, tidak. Ada juga kondisi ada pasirnya, ada apanya di tengah-tengah dari pasir ini ada lempung, kan bisa saja terjadi di tengah-tengah kondisi ini. Nah, ini pemasangan PVD. Jadi kalau kita memasang PVD ini ya harus tembus sampai ke tanah keras. Kalau memang mau maksimal atau penggunaannya memang sampai di atas itu. Nah, ini penggunaannya mau menggunakan rel, menggunakan pesawat, landasan pesawat, tumpukan peti kemas, stadion. Nah, ini penggunaan vertical drain ini ya, sekali lagi ini bukan pondasi ya, bukan pengganti pondasi, tapi sebagai untuk memperkuat tanah itu sendiri sebelum dibangun pondasi. Perbaikan tanah menggunakan PVD. Jadi ini ilustrasinya, tanah kosong ini dipasang PVD. Ketika setelah dipasang PVD, dipasanglah tanah timbunan. Ilustrasinya menggunakan preload juga. Kondisinya ini ya. Jadi kondisinya tanah turun, PVD mengalami penurunan. PVD mengalami penurunan seperti ini, airnya keluar dengan sendirinya. Waktunya sangat singkat ya. Jadi pada dasarnya sama. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi air yang keluar dari dalam tanah dialirkan lagi ke baik itu kiri atau kanan. Nah, sehingga air ini mampu mampat dengan cepat timbunan ini, sehingga lebih cepat dalam mengatasinya ya. Nah, proses pekerjaannya jadi mulai dari beberapa tes compressible ini, seperti harus kita mengetahui bagaimana si uji sondir, bagaimana SPT, bagaimana undisturbed sample,
mulai dari volumetri, gravimetri, analisa ayakan, hidrometri, sampai dengan odometri. Ini yang perlu kita tahu semua sebelum melaksanakan PVD. Begitu pula menggunakan tanah timbunan yang kita gunakan ini sangat penting juga untuk PVD ini. Kemudian aktivitasnya perbaikan tanah, percepatan manfaat ini PVD. Jadi PVD ini prefabricated vertical drain. PHD ini adalah prefabricated horizontal drain. Jadi ketika PVD ini mengeluarkan air tanah dari bawah, di atas itu disambung dengan PHD, artinya PHD ini mengalirkan lagi dari PVD ini ke luar ya. Monitoring tinggi timbunan, settlement plate, dan pneumatic piezometer. Satu lagi inclinometer. Outputnya ini adalah tanah menjadi non-compressible, selesai manfaat, grafik monitoring. Nah, ini adalah grafik monitoring settlement plate, derajat konsolidasi yang telah tercapai, sehingga estimasi waktu konsolidasi yang selesai. Nah, seperti inilah grafiknya sampai dengan penggunaan metode pemasangan PVD. Jadi sekali lagi metodenya ini seperti ini, mengeluarkan air tanah dari dalam tanah. Nah, dari ini, jadi ini ya. Jadi metode pemasangannya ini, jadi alatnya ini bukan eskavator atau apa, ini adalah mandrel. Jadi mandrel ini ada beberapa macam, tergantung yang mau digunakan. Jadi mandrel ini adalah alat untuk memasang PVD. Jadi ketika mandrel ini, jadi seperti ini ya kondisinya. Jadi mandrel ini dimasukkan, jadi ini semacam pemancangan mini. Ini dimasukkan ke dalam tanah lunak. Ketika masuk, ini ditarik kembali lagi mandrelnya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Ilustrasinya. Peralatan alat hidrolik ini sama. Nah, ini juga beberapa kejadian ya. Artinya ketika mandrel ini memasang PVD di dalam lokasi, ini harus diantisipasi lantai kerjanya. Artinya jangan sampai kondisinya seperti ini, mandrelnya terprosok jatuh di tanah lunak. Ini kan menjadi masalah baru di lokasi ya. Nah, ini beberapa yang terjadi, mandrel menjadi karena lantai kerja menjadi. Nah, ini kondisinya juga mandrel ini menjadi tidur ya, akibat dari tidak bisa diantisipasinya tanah lunak. Nah, ini juga kondisi-kondisi mandrel ya. Nah, ini pada intinya pemasangan PVD ini menggunakan alat ini. Nanti PVD ini disambung lagi menggunakan PHD dan dilaksanakan penimbunan dan ditunggu waktunya. Dan itu tidak sampai 8 bulan dan sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi yang ada untuk pemasangan PVD. Nah, ini urutan pemasangan prefabricated drain. Satu plat dipasang, kemudian ditancapkan. Jadi kondisinya ini ditancapkan. Kemudian mandrel ditarik ya. Jadi ini ditarik, PVD-nya tinggal. Mandrelnya ditarik. Dan material PVD ini dipotong ya. Jadi ketika sampai di atas ini dipotong. Nah, jadilah seperti ini kondisinya untuk para PVD yang ada. Jadi ketika ini, ketika digunting menggunakan guntingnya memang, ini lagi dipasang PHD. Jadi seperti ini modelnya. Jadi metode pemasangan PVD. Jadi ketika ini dipasang dan mengeluarkan air tanah, pemasangan lantai kerja, pemasangan PVD, inclinometer, kemudian pelaksanaan penimbunan. Nah, ini makanya yang tadi kenapa beberapa terjadi istilahnya kecelakaan kerja karena tidak adanya lantai kerja. Makanya biasa menggunakan pasir atau sirtu untuk pemasangan dari PVD ini. Jadi seperti ini ya. Jadi selain itu juga perlu yang namanya horizontal drainase. Nah, ini kondisinya
penimbunan. Nah, ini perlu adanya drainase. Jadi ini yang mengalirkan air ketika air yang keluar dari PVD, dapat dilihat beberapa spot ini basah, artinya air ini keluar dari dalam sini. Nah, ini dari PVD ini dialirkan lagi airnya ke PHD atau drainase yang ada ya. Nah, ini drainase yang ada. Nah, ini PHD yang dimaksud. Jadi airnya ini tidak lagi menyerap di area sekitar. Jadi tidak sampai di situ saja, air ini harus dialirkan keluar. Nah, ini ya namanya. Nah, ini prefabricated horizontal drain. Jadi ini ketika PVD yang ditanam di sini, ini disambungkan lagi ke PHD. Ini PHD yang mengalirkan air keluar sehingga air yang berada di dalam PVD ini tidak bisa lagi karena ini kan sudah mampat ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini secara kasar. Satu lajur PHD sama dengan satu titik PVD. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi PVD yang keluar semua dari dalam tanah ini disambungkan semua, mengeluarkan air dalam tanah ya. Jadi setelah ditimbun, dipadatkan dan dikeluarkan airnya seperti nah, jadi mungkin itu saja adik-adik seliput tentang mata kuliah dari ini. Jadi jangan kapok untuk membaca. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah awal. Semoga rasa penasaran kalian lebih terjaga lagi. Jadi harapan saya semoga adik-adik dapat melihat sumber-sumber ilmu lainnya. Mungkin dapat dilihat di YouTube menggunakan metode-metode pondasi yang ada, permasalahan tanah lainnya mungkin dapat dilihat di internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.